Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelin Kesia Sucipto dengan NIM Gen 0024026. Sekarang saya akan menjelaskan tentang organa genita feminina untuk yang bagian eksternal atau yang terlihat dari luar. Di sini untuk anatomi dari OGF eksternal terdapat beberapa struktur, seperti pada gambar di samping ini. Jadi yang pertama itu adalah mons pubis. Untuk mons pubis itu merupakan area kulit yang dia itu menonjol dan letaknya itu di atas atau menutupi simfisis os pubis. Lalu kemudian area kulit ini itu ditutupi oleh rambut pubis atau namanya pubis. Lalu kemudian sama seperti pada pria yang punya glans penis, pada wanita itu terdapat homolognya, yaitu glans klitoridis atau glans klitoris. Ini bentuknya seperti lingkaran, dan ini itu merupakan organ erektil yang paling sensitif di antara struktur yang lainnya, sensitif terhadap rangsangan seksual. Lalu kemudian terdapat struktur yang namanya labium maius pudendi. Labium ini merupakan perlipatan dari kulit yang dia itu lebih menonjol, dan pada pria itu homolog dengan skrotum. Untuk arah dari labium ini merupakan strukturnya itu membentang dari caudodorsal, jadi di belakang dari mons pubis. Lalu kemudian labium maius itu ada yang dekstra dan sinistra, sehingga otomatis kedua struktur ini pasti akan bertemu, baik di bagian anterior maupun posterior. Untuk nama pertemuannya itu adalah commissura labiorum. Kalau misalkan yang di anterior berarti commissura labiorum anterior, dan kalau bertemu di bagian posterior namanya adalah commissura labiorum posterior. Lalu kemudian di bagian dalam dari labium maius itu terdapat labium lagi. Namanya adalah labium minus pudendi yang lebih kecil dan lebih sempit. Nah, untuk labium minus ini merupakan perlipatan kulit juga yang terletaknya di antara labium maius, dan ini itu membatasi bagian samping atau lateral dari OUE, ostium uretra externum pada wanita, dan juga lubang lain yaitu ostium vagina. Untuk perbedaannya dengan labium maius, ini itu tidak mengandung lemak dan juga tidak terdapat rambut di sini. Lalu kemudian sama juga dengan labium maius, ada yang dekstra dan ada juga yang sinistra. Maka untuk pertemuannya di bagian posterior itu akan membentuk struktur yang namanya adalah frenulum labiorum pudendi. Lalu kemudian struktur ini juga bertemu di bagian anterior, tapi ini bedanya membentuk dua lapisan. Untuk lapisan atas itu akan membentuk bagian tutup dari klitoridis, dari glans klitoris. Namanya adalah preputium klitoridis. Lalu kemudian untuk yang lapisan bawah itu akan membentuk frenulum klitoridis. Lalu kemudian struktur selanjutnya adalah vestibulum vagina. Untuk vestibulum sendiri itu merupakan istilah bagi ruang. Jadi vestibulum vagina itu merupakan ruangan yang dikelilingi atau dibatasi terletak di dalam labium minus pudendi. Untuk vestibulum vagina itu menjadi muara dari beberapa lubang dan juga glandula. Yang pertama ada ostium uretra externum wanita, lalu muara juga dari ostium vagina, lalu muara dari glandula vestibularis mayor dan juga minor. Untuk glandula vestibularis mayor, ini nama lainnya adalah glandula Bartholin. Ini itu pada pria homolog dengan glandula bulbouretralis, yang gunanya untuk menghasilkan, pada pria itu menghasilkan mukus. Lalu untuk glandula Bartholin itu muaranya di cekungan yang terdapat di antara labia minora. Lalu kemudian pada wanita itu juga terdapat himen. Himen ini merupakan selaput mukosa yang sangat tipis, dan ini tuh kaya akan pembuluh darah, sehingga apabila terjadi kerobekan pada selaput mukosa himen ini bisa mengakibatkan perdarahan. Lalu untuk bentuknya pada wanita itu bermacam-macam, jadi berbeda-beda pada setiap orang. Yang pertama ada bentuk yang bundar atau anular, ada juga yang memiliki seperti batas atau septum, namanya bentuk septat. Ada juga yang memiliki lubang-lubang, namanya cribriform. Dan ada juga yang ini terdapat pada wanita yang sudah melakukan hubungan seksual,
namanya parous introitus. Setelah melakukan hubungan seksual, itu pasti akan ada kerusakan pada himen, sehingga terbentuk seperti benjolan, yang namanya adalah karunkula hymenalis. Tapi ada juga kelainan pada wanita, di mana tidak terdapat lubang, sehingga mengakibatkan darah menstruasi itu tidak bisa keluar. Nama kelainannya adalah hymen imperforata. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai OGF eksterna. Terima kasih.